هدي القرآن ينادينا يغسل أرواحنا يهدينا فنطوف بفلكه نتعلم هدي القرآن ينادينا يغسل أرواحنا يهدينا فنطوف بفلكه نتعلم هدي القرآن آيات القرآن تنادي بحروف أبلغها الهادي خير البشرية علمها هدي القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para ustadz, para ustadzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Fadilatul Syekh Ustadz Agus Sofyan hafidhakumullah, yang kami hormati Bapak Ketua Konsorsium Yayasan Mulia Bapak Dr. Muhaimin SH MKN hafidhakumullah, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta atau yang mewakili, yang kita hormati bersama Bapak dan Ibu dari tamu dinas mulai dari tingkat TK sampai SMA, tanpa mengurangi rasa hormat tidak disebutkan satu persatu, dan juga yang kita hormati bersama Bapak Ketua BPH Konsorsium Yayasan Mulia Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Burhani MSI serta seluruh jajaran. Yang kami hormati seluruh kepala sekolah se-Konsorsium Yayasan Mulia yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala mengantarkan siswa-siswi peserta didiknya untuk mendapatkan kehormatan wisuda Al-Qur'an Al-Karim, dan seluruh ustadz-ustadzah yang Allah berikan kemudahan untuk berjibaku mengantarkan siswa-siswi menghafal Al-Qur'an Al-Karim. Seluruh ustadz-ustadzah Konsorsium Yayasan Mulia dari TK, SD, SMP, dan SMA, seluruh wisudawan, wisudawati, seluruh para orang tua, dan seluruh hadirin hadirat yang insya Allah setiap nama kita disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ketika hamba-hamba Allah berkumpul karena membaca dan mengkaji, dihimpun oleh kitab Allah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Al-hadis, Rasulullah jelaskan, wa dzakarahumullahu fi man indah, namanya masing-masing disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha tahu, Allah yang maha mulia, Allah yang maha kaya, yang maha kasih sayang, tentu menjadi kehormatan kita hadirin hadirat sekalian ketika nama kita masing-masing disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu sebutan yang tidak dimungkinkan disebut oleh hamba Allah
termasuk Al-Fakir yang mendapatkan amanah pada siang hari ini untuk membersamai para wisudawan wisudawati semuanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini Al-Fakir mengangkat 5 hal sesuai dengan tema wisuda kita, bersama Al-Quran menyongsong kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam adalah satu keniscayaan. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Quran. Dipastikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia, ditegaskan oleh para ulama dan dibenarkan oleh para ilmuwan, baik yang berbahagia dengan kebangkitan Islam maupun ilmuwan yang tidak suka dengan kebangkitan Islam. Semua menegaskan bahwa kebangkitan Islam itu adalah keniscayaan. Keniscayaan ini akan semakin memberikan kehormatan kepada kita ketika di antara keluarga kita, putra putri kita yang tadi diwisuda bukan hanya menjadi penonton kebangkitan Islam itu, tetapi insya Allah mereka semua menjadi bagian dari pemain yang berperan dalam mengantarkan kebangkitan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada 5 hal, mudah-mudahan semakin menguatkan semangat kita, teman-teman, adik-adik yang diwisuda, insya Allah semakin kuat semangatnya untuk istiqomah. Yang sudah selesai 30 juz, Masya Allah, barakallahu fikum, istiqomah untuk bersama Al-Quran, memurajaahnya, memahaminya, mengamalkannya dan mendakwahkannya kepada orang lain. Adik-adik lainnya yang dalam proses hafal 30 juz, insya Allah diberikan kekuatan lebih dan keistiqomahan untuk terus menyelesaikan hafalannya, sehingga akan menyusul kakak-kakak yang sudah diwisuda 30 juz. Yang pertama ingin saya angkat adalah tentang kesuksesan dalam sejarah untuk orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Bapak dan Ibu, hadirin hadirat, teman-teman semuanya, tentu kita sangat kenal dengan seorang sahabat yang sangat belia, namun menjadi lautan ilmu umat ini. Beliau adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Satu riwayat menjelaskan bahwa beliau hafal Al-Quran sejak usia 10 tahun. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai menghafal Al-Quran usia 40 tahun. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang tadi sebagian meneteskan air mata karena melihat anak-anak sudah 30 juz, insya Allah peluangnya belum tertutup bapak dan ibu sekalian. Rasulullah mulai menghafal usia berapa? 40 tahun. Kalaulah lebih sedikit ya, maka Rasulullah itu proses menghafalnya sepanjang beliau diangkat sebagai Rasul 23 tahun ya. Sampai usia 63 beliau terus menghafal dan murojaah. Kalau kita baru menghafal beberapa semester misalnya, beberapa bulan atau beberapa tahun kok belum menghafal, ternyata memang Rasulullah menghafal Al-Quran itu selama 23 tahun. Namun ketika putra putri kita sudah mulai menghafalnya di usia belia, maka ada sejarah yang mencatat beliau dan juga didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi turjumanul Quran, ahli tafsirnya kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in.
Sehingga karena prestasinya yang luar biasa pada masa Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau duduk bersama para pembesar-pembesar ilmuwan, para ahli tafsir, para ulama kalangan sahabat. Sampai di kalangan sahabat ada yang protes, ya. Wahai Khalifah, ini anak kecil kok ikut dalam majelis para syuyukh, pembesar-pembesar ulama sahabat. Kalau begitu saya bisa membawa anak saya untuk ikut hadir di sini. Ternyata yang hadir itu adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Khalifah Umar menjawab, dites para al-ayah. Semua menjawab dengan ilmunya masing-masing. Baru kemudian beliau tanya, bagaimana pendapatmu wahai Abdullah bin Abbas? Beliau yang tahu, Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang tahu masih beliau. Beliau lebih tahu dari para ulama besar kalangan sahabat karena dari kecil sudah hafal Al-Qur'an Al-Karim. Selamat untuk ayah bunda yang putra-putrinya di TK sudah mulai menghafal. Insya Allah mereka akan menjadi generasi Abdullah bin Abbas berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Kita juga tidak asing dengan sejarah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ibu-ibu, beliau hafal Quran usia berapa? Ada yang tahu? Ya. Dengeran suara saya ya, karena dari belakang suaranya bisa lebih kenceng gitu ya. Ibu-ibu, Imam Syafi'i hafal Quran berapa tahun? 7 tahun, Masya Allah ya. Dan kita tahu kemudian beliau ketika menghafal kadang-kadang di rumah dimarahi oleh ibunya. Kenapa? Begitu banyak tulang di rumah, dicatat berbagai ilmu di dalam tulang, di dalam kayu, semua alat tulis, semua ada di rumah. Maka rumahnya sudah kecil penuh dengan alat tulis yang ada pada saat itu. Ketika ibunya terganggu, maka oleh Imam Syafi'i semua langsung dihafal. Setelah hafal dibuang itu semua, langsung hafal. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kenapa hafalannya begitu kuat? Beliau ketika mau beli buku, ibu-ibu sekalian, tidak punya dana, dia pinjam bukunya itu, dibuka halaman pertama hafal, halaman kedua hafal lagi, sampai selesai nggak beli buku tapi hafal isinya. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kenapa bisa begitu? Dari kecil hafal Al-Quran. Terakhir banyak sekali kisah seperti ini. Beberapa tahun yang lalu almarhum Imam Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu ta'ala, beliau Masya Allah buku yang ditulis itu lebih banyak dari umurnya. Satu cerita, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada wartawan yang bertanya, mewawancarai beliau, kok bisa Syekh begitu padat jadwal kegiatan yang engkau harus hadiri, kapan sempat menulis buku? Apa jawaban beliau? Sambil tersenyum di atas pesawat beliau katakan, saya mulai menulis buku ketika selesai take off. Mulai saya menulis buku. Kemudian begitu landing sudah selesai itu satu buku. Ketika orang-orang pada tidur di pesawatnya, menikmati jamuan di pesawat, disitulah saya menyelesaikan satu buku. Kata wartawan yang mewawancarinya, nah Syekh, kan buku itu ada referensinya, sumbernya, nomor ayatnya, kekuatan sahih atau lemah hadisnya, semua kan ada. Dari mana engkau dapatkan? Engkau tidak membawa buku. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah ta'ala, dari sini semua. Maka kemudian wajar buku kitab beliau begitu banyak, melebihi usia beliau, ternyata semua ditulis dari hafalan tanpa butuh referensi lagi. Pertanyaannya, kok bisa begitu? Apa rahasianya? Hadirin hadirat sekalian, mungkin ada yang tahu beliau berapa usianya ketika hafal Quran?
Ya. Satu riwayat mengatakan beliau sudah selesai 30 juz ketika usia 9 tahun. Alhamdulillah putra-putri kita sudah mulai menghafal. Insya Allah akan menjadi penerus-penerus Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i rahimahullah, Yusuf Qaradawi rahimahullah, dan ulama-ulama dunia lainnya. Ini sejarah. Dan kalau kemarin saya sempat membaca flyer dikatakan ada hafid-hafid kecil di Indonesia. Ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sejarah pula bahwa di dunia ini ada lembaga, badan namanya Badan Tahfidz Internasional yang pusatnya di Saudi Arabia. Biasa mengundang para hafid-hafid cilik di bawah 10 tahun. Ya. Kalau ada bola di bawah 17 tahun, ada hafid cilik di bawah 10 tahun. Itu lomba dari tahun 2000-an, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun dari Indonesia ada yang ikut. Alhamdulillah Al-Fakir Allah izinkan untuk membersamai mereka-mereka. Tahun 2002 itu ada anak dari Cirebon. Sekarang udah berkeluarga mungkin ya. Namanya Muzakir. 2003 ada anak dari lupa Jawa Tengah, kalau nggak salah Pati atau Rembang, namanya Salihin. Terus ada Ahsani, ada nama-nama berikutnya, sampai kemudian muncul nama Musa. Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, negeri kita yang kaya raya sumber daya alam ini juga kaya raya sumber daya manusia, termasuk calon tokoh-tokoh dunia yang ditandai dengan hafid-hafid kecil, hafid-hafidah kecil. Nah, bedanya ketika Musa dari Bangka Belitung itu hadir, waktu itu media sosial mulai banyak, mulai dari Facebook, maka begitu langsung booming, viral. Sementara sebetulnya hafid-hafid cilik dari Indonesia sudah banyak lahir sebelumnya. Ya. Maka kemudian muncullah terakhir kemarin Hamzah, Ahmad, Kamil, dan terus setiap tahun itu alhamdulillah di negeri yang kita cintai ini banyak hafid-hafidah di bawah 10 tahun. Ini adalah modal pelaku-pelaku kebangkitan Islam di negeri yang kita cintai ini. Insya Allah di antara putra-putri Bapak dan Ibu semua menjadi bagian dari mereka. Dan sekali lagi alhamdulillah tidak harus mereka hafal dari kecil. Kita tahu sebagian besar sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu menghafal, usianya tidak jauh-jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sekarang putra-putri kita SMP baru hafal 3 juz tidak masalah. Yang penting kecintaannya kepada Al-Quran kita rawat, terus kita berikan kepada beliau-beliau. Insya Allah pada saatnya banyak anak-anak yang tamat SMP, selesai SMA dan sederajat, Masya Allah, mohon izin di flyer juga ditulis saya dari Al-Utsmani Jakarta. Salah satu pesantren Al-Utsmani Jakarta itu adalah anak-anak yang sudah lulus SMA sederajat. Nah, banyak dari anak-anak yang baru tamat SMP izin kepada orang tuanya, saya tidak mau langsung melanjutkan SMA. Loh, mau kemana? Mau menyelesaikan hafalan 30 juz dulu. Ya. Juga lebih banyak lagi yang sudah tamat SMA alias sederajat bilang kepada orang tuanya, mohon izin Pak, Bu, saya tidak kuliah dulu. Mau kemana? Mau menyelesaikan 30 juz terlebih dahulu. Kecintaannya kepada kitab suci sudah hadir, sudah kokoh di hati mereka, hasil dari pembiasaan mereka menghafal waktu TK, waktu SD, dan jenjang-jenjang berikutnya. Insya Allah investasi kecintaan mereka terhadap Al-Quran ini akan membersamai mereka untuk menyongsong kebangkitan sebagai pelaku, pemain, bukan penonton. Ini sejarah hadirin hadirat sekalian. Yang kedua yang ingin saya angkat adalah bahwa memang wajar kalau generasi yang dekat dengan Al-Quran itu akan menjadi tokoh-tokoh dunia.
Mengapa demikian? Kita akan bisa merasakan langsung, adik-adik semua yang di wisuda, mungkin bapak dan ibu yang juga sering mendampingi putra-putri tercintanya menghafal atau murojaah, apalagi bapak dan ibu guru yang membimbing, faham, sadar banget bahwa menghafal Al-Quran itu yang pertama akan mengajarkan ketelitian. Adik-adik yang di wisuda masih ada nggak ini? Ada ya? Kalau kita membaca An-Naba, bagaimana adik-adik? Amma yatasaalun, terus anin naba'il azim, al-ayah. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, begitu anak kita membaca dengungnya kurang dikit aja, amma yatasaalun, oleh ustadzahnya ditegur, tunggu, amma lebih lama, kurang dengung saja belum bisa diterima, harus teliti banget, dengungnya harus pas. Itu dengung yang kesalahan ringan. Bagaimana kalau dia salah panjang pendeknya? Amma yatasaalun, dibaca amma yatasaalun, stop dulu, kurang tepat, harus lebih teliti lagi. Padahal panjang pendek mat, namanya mat apa ini? Yatasaalun, adik-adik, ibu-ibu tahu ya? Namanya mat wajib muttasil, itu tergolong kesalahan yang khafi, ringan, tetapi tetap saja harus teliti, nggak boleh salah. Apalagi kalau kesalahan menjadi kesalahan yang besar, jali. Ya. Amma yatasaalun dibaca misalnya ammu, fathah dibaca dhammah, itu kesalahan besar, nggak mungkin ditolerir. Begitu juga hurufnya, ain dibaca hamzah, nggak mungkin dibiarkan. Ini semua melatih, memastikan bahwa generasi yang menghafal Al-Quran teruji ketelitiannya. Alangkah beruntungnya generasi seperti ini. Semua nanti proses dalam kehidupan masa depannya semua akan terlatih teliti. Dan itu adalah aset yang paling mahal dan bisa didapatkan dengan menghafal Al-Quran meskipun baru satu surah atau satu juz. Jadi kita membayangkan kalau anak hafal juz 30 pasti ketelitiannya sudah teruji. Tentu memang ketika didampingi oleh ustadz-ustadzah yang teliti. Namun kadang-kadang insya Allah yang di wisuda tidak. Di lembaga-lembaga yang tidak mengadakan ujian, tidak mengadakan wisuda, kadang-kadang banyak kelewatan. Insya Allah bersama-sama kita kuatkan kembali, kita matangkan bahwa ketelitian yang tertanam kepada ahli Quran tetap terjaga. Satu. Yang kedua, para pecinta Al-Quran, penghafal Al-Quran itu akan terlatih kesabaran dan keuletannya. Ya. Ustadz-ustadzah sadar banget. Ya. Anak-anak itu bapak dan ibu ketika hafalannya sering salah, besok suruh ngulang lagi. Meskipun 5 kali harus ngulang, tidak boleh melanjutkan kalau belum benar. Ya. Bapak dan ibu yang menekuni bidang bidang tertentu, sarjana-sarjana tertentu, silahkan. Kalau sudah disuruh ngulang 3 kali bisa ngambek, udah nggak mau lagi, ganti jurusan. Ya. Skripsi suruh ganti judul, masa suruh ngulang 3 kali, udah nggak sabar. Sementara penghafal Quran mau suruh ngulang 10 kali tetap kekeh, ulet, tahan banting, dan itu terlatih untuk mereka keuletannya. Dan yang ketiga, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga akan terlatih kesinambungannya, bukan temporer, ya, tapi akan berlanjut terus, karena orang yang hafal Quran tidak mungkin dia tidak mengulang, tidak murojaah. Ya. Setiap dia akan membaca hafalan Qurannya, apalagi menjadi imam taraweh sebentar lagi, pasti beliau mengulang-ulang secara berkesinambungan. Maka kita semua bisa memastikan anak yang hafal Quran pasti ketelitiannya terlatih, keuletannya teruji, dan berkesinambungan dalam menekuni ketelitian dan keuletannya itu.
Wajar kalau dengan modal 3 ini menjadi sukses, bahkan menjadi tokoh-tokoh dunia. Tambahan satu kisah sejarah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Negara Mesir salah satunya. Yang lain juga banyak. Banyak tokoh-tokoh dari Mesir itu menjadi pemimpin dunia. Bapak dan Ibu masih ingat ya, dulu namanya Butros Ghali ya. Siapa beliau? Mantan sekjen PBB, orang Mesir itu. Ada namanya Muhammad El-Baradei, masih ingat? Ketua nuklir, badan nuklir atau atom internasional, orang Mesir juga. Kalau belum ingat, Bapak dan Ibu ingat namanya Fir'aun, ingat? Orang mana tuh? Orang Mesir juga. Kenapa Mesir ini kita angkat? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu tradisi positif yang ada di sana adalah anak-anak Mesir itu biasa menghafal dari kecil. Maka banyak dari mereka menjadi tokoh dunia. Yang muslim menghafal Al-Qur'an, yang non muslim mungkin termasuk Fir'aun itu menghafal syair-syair, maka menjadi tokoh dunia meskipun tokoh dalam keburukan. Intinya adalah kebiasaan menghafal di waktu kecil itu melejitkan potensi mereka semua. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Al-Qur'an mengantarkan putra-putri kita menjadi orang yang sukses, Al-Qur'an juga akan menjaga mereka dari segala mara bahaya. Rasulullah SAW banyak mengingatkan, orang yang sukses itu banyak terfitnah menjadi korban kesuksesannya. Orang yang sukses menjadi kaya raya. Rasulullah ingatkan, yang paling saya takutkan kepada kalian adalah bukan kemiskinan, bukan kefakiran. Indonesia memang seringkali kesulitan, sekarang beras mahal, betul Bu? Ya. Tapi yang Rasulullah khawatirkan bukan itu. Justru yang inna ma akhwafa alaikum adalah au kama qala sallallahu alaihi wasallam antuftaha alaikumud dunya. Kalau kalian sukses kaya raya. Ya. Kenapa Rasulullah khawatirkan kalau sudah kaya sukses kalian akan berlomba-lomba semakin menambah kesuksesan dan kekayaannya. Fatana fasuha fa ahlakatkum kama ahlakathum. Dulu orang-orang Bani Israel itu juga binasa karena kesuksesannya. Mereka berlomba-lomba, kalau kalian ikut berlomba menumpuk kekayaan dan kesuksesan akan membinasakan kalian sebagaimana membinasakan umat-umat sebelum kalian. Ya. Ternyata kesuksesan, kekayaan bisa membinasakan. Namun ketika kesuksesan itu dibingkai, dimodali, dikawal oleh Al-Quran, insya Allah kekayaan itu menjadi ni'mal malus solih, sebaik-baik kekayaan di tangan orang-orang yang soleh. Itu fitnah pertama. Dan mohon maaf, ya, banyak kenapa orang kaya banyak yang korupsi ya. Karena terfitnah oleh kekayaan dan kesuksesannya. Sama yang kedua, kenapa pejabat yang sudah kaya raya juga banyak yang korupsi misalnya, tega menyengsarakan masyarakatnya. Kenapa? Juga karena fitnah oleh kekayaan dan jabatannya. Itu juga diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, innakum tahrisuna 'alaiha. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ini untuk maaf kalau ada ya, kalau ada yang kemarin fotonya dipajang di mana-mana ya, calon pejabat gitu ya. Insya Allah jabatan itu baik, mengantarkan kepada kebaikan. Tapi Rasulullah mengingatkan, kalian bersemangat untuk menjadi pejabat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan apa DPD itu? Perwakilan daerah ya.
Kan banyak itu ya. Kalau capres kan cuma sedikit ya. Yang banyak calon DPRD, DPR pusat atau calon DPD. Ya. Rasulullah ingatkan, itu bisa menjadi ancaman. Kalau kalian sukses menjadi pejabat tidak dijaga oleh Al-Quran, beliau katakan, wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Jabatan itu pada hari kiamat, kata Rasulullah dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim, akan menjadi khizyun, kehinaan, wa nadamah, dan penyesalan. Mungkin kita boleh mengatakan ya, selamat untuk foto-foto yang tidak jadi ya. Kenapa? Karena kata Rasulullah, para pejabat nanti akan terhina dan menyesal. Menyesal kenapa jadi anggota dewan, menyesal kenapa menjadi anggota DPD. Kecuali kata Rasulullah, illa man akhadhaha bihaqqiha wa addalladzi alaihi fiha. Pejabat yang mendapatkan jabatan dengan cara yang benar, maaf, tidak jual beli suara, gitu ya, tidak money politik dan seterusnya. Dan yang kedua, wa addalladzi alaihi fiha, dan menunaikan tugasnya dengan benar. Ya. Jadi kalau orang sukses tadi menjadi orang yang kaya raya, menjadi pejabat tinggi, itu semua baik kalau kemudian tidak terfitnah oleh kekayaan dan jabatannya. Namun sebagian besar orang kaya dan sebagian besar pejabat tidak bisa selamat dari fitnahnya kekayaan dan jabatan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala yang menjamin dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh saya, kata Allah, kami menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Apa hubungannya dengan penjagaan Al-Quran terhadap orang-orang konglomerat ya, para pejabat yang soleh solehah ya. Hadirin hadirat sekalian, Allah menjamin akan menjaga Al-Quran. Dan Allah firmankan dalam bentuk jamak, inna, kami. Para ulama menjelaskan maksudnya adalah dalam menjaga Al-Quran Allah melibatkan sebagian hambanya. Maka redaksinya adalah inna, kami. Kalau sendiri Allah katakan dengan wa ma khalaqtul jinna, saya tidak menciptakan jin dan manusia, karena Allah sendirian tidak melibatkan hambanya. Khalaqtu, saya. Tapi kalau menjaga, kami akan menjaga. Para penghafal Quran dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kitab sucinya. Maka mereka-mereka nanti dengan izin Allah ketika menjadi sukses, kekayaannya melimpah sebagaimana sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sebagaimana sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, maka kekayaan itu memberikan berkah untuk diri dan keluarganya, bahkan meluas ke masyarakatnya. Pejabat tinggi seperti Khalifah Utsman, kaya raya khalifah, jabatannya itu memberikan keberkahan kepada masyarakat yang dipimpinnya, juga sebagaimana dicontohkan, dibuktikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Beliau itu kaya raya Bapak dan Ibu, Umar bin Abdul Aziz, jabatannya tertinggi. Kenapa begitu selamat dan dijaga oleh Allah? Semua mereka adalah karena dekat dengan kitab suci Al-Quran. Allah melibatkan mereka dalam menjaga Al-Quran. Ketika mereka sukses, rasanya tidak mungkin mereka tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah putra putri kita dan kita semua semakin bersahabat dengan Al-Quran, kesuksesan kita akan semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Al-Quran akan menjaga kita dari fitnah kesuksesan. Yang keempat yang ingin saya sampaikan, bahwa ada rahasia kok bisa Al-Quran begitu luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Al-Quran, qul
nazzalahu ruhul qudusi mir rabbika bil haqq. Katakan Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Liyuthabbital ladzina amanu, untuk meneguhkan orang-orang yang beriman. Wa busyra wa hudan, dan petunjuk, wa busyra lil muslimin, sekaligus sebagai kabar gembira, petunjuk dan kabar gembira untuk kaum muslimin. Orang beriman dikuatkan oleh Al-Quran. Orang Islam diberikan petunjuk dan kegembiraan melalui Al-Quran Al-Karim. Al-Quran akan senantiasa memberikan kekuatan, karena Masya Allah, la quwwata illa billah, Al-Quran memberikan contoh, model-model bagaimana orang beriman, orang Islam itu menghadapi segala keadaan. Kalau sukses, tadi sudah ada contohnya. Ahli Quran sukses biasa. Tapi juga tidak semua ahli Quran itu menjadi sukses duniawi. Tidak menjadi pejabat, juga tidak kaya raya. Apakah Al-Quran membiarkan mereka? Tidak, Al-Quran tetap menjaga mereka yang tidak sukses itu. Maka dalam Al-Quran, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kisahkan semua kisah dalam segala kondisi. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Semua saya kisahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kisah para rasul terdahulu, ma yuthabbitu bihi fuadak, sesuatu yang meneguhkan jiwamu wahai Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan keteguhan, kekuatan jiwa karena Al-Qur'an. Dalam ayat yang tadi, liyusabbital ladzina amanu, ya, meneguhkan, liyusabbital ladzina amanu, orang-orang yang beriman, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Qur'an berkisah untuk kita, kalau kita menjadi pejabat tertinggi, bahkan bukan hanya kepala negara, tapi menjadi kepala lintas negara misalnya, Allah kisahkan dalam Al-Quran bagaimana bersikap sebagai orang yang jabatannya paling tinggi. Allah kisahkan kepada kita semua tentang Nabi Sulaiman. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman kenal ya? Ya. Kekuasaannya, wilayahnya itu presiden negara mana? Presiden Amerika? Lewat. Presiden Republik Indonesia, apalagi gitu ya. Nabi Sulaiman itu lintas negara, lintas batas. Ya. Bahkan pasukannya Nabi Sulaiman itu bukan hanya manusia, bukan tentara, bukan pasukan khusus, bukan. Jin pun tunduk dengan perintahnya Nabi Sulaiman. Angin itu menjadi kendaraan dinasnya Nabi Sulaiman. Jadi pesawat kepresidennya Nabi Sulaiman itu bukan pesawat jet, tapi adalah angin. Wuduwuha syahr, begitu berangkat itu orang lain menempuh perjalanan sebulan, beliau sebentar aja, pagi sudah sampai. Kenapa? Kendaraannya adalah angin. Kekuasaan Nabi Sulaiman hampir tidak terbatas. Kekayaan Nabi Sulaiman hampir tak terbatas pula. Istana Raja Yaman, Raja Saba, Bilqis, dalam waktu sekejap mata Bapak dan Ibu berada di bawah, di sampingnya Nabi Sulaiman. Karena pasukan orang soleh, ada yang mengatakan jin, memindahkan istana dengan segala isinya di samping Nabi Sulaiman. Gak terbatas kekayaannya. Namun Allah mengkisahkan kepada kita bagaimana bersikap ketika sukses hampir tidak terbatas. Allah kisahkan bagaimana Nabi Sulaiman, qala hadza min fadli rabbi, semua ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwani, untuk menguji saya, aashkuru am akfur, apakah saya syukur atau kufur. Dan beliau mengingatkan, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi, siapa yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia bersyukur, manfaatnya kembali ke dirinya sendiri.
Wa man kafara, siapa yang kufur, lupa diri, terfitnah oleh jabatan dan kekuasaan, kekayaannya, kata Allah melalui Nabi Sulaiman, fa inna rabbi ghaniyyun karim, Tuhanku maha kaya, maha mulia, tidak butuh kesyukuran hambanya. Kalau sukses begitu Bapak dan Ibu, insya Allah ya Bapak dan Ibu. Kok bisa begitu? Al-Quran yang akan mengantarkan dan menjaga. Kalau tidak dijaga oleh Al-Quran, na'udzubillah, Qarun, tahu ya Qarun? Inna Qaruna kana min qaumi Musa, salah satu kaumnya Nabi Musa sebetulnya. Begitu kaya, dia terfitnah oleh kekayaannya, lupa diri, suruh sedekah nggak mau. Diingatkan, dia mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi, semua kekayaanku karena kehebatanku. Apa nasibnya? Fa khasafna bihi wa bidarihil ard, baru segitu kekayaannya, tidak ada apa-apanya dibanding kekayaan Nabi Sulaiman. Sudah terfitnah, sudah lupa diri. Kata Allah, saya tenggelamkan Qarun dan kekayaannya ke dalam bumi. Bahasa orang kita sekarang, likuifaksi, menimpa Qarun, terfitnah oleh kekayaannya, nggak seberapa padahal. Meskipun kita sekarang kadang-kadang legenda memburu harta Qarun, Pak Bu, harta Qarun itu nggak apa-apa dibanding kekayaan Nabi Sulaiman, tapi sikapnya beda. Atau orang kedua, Fir'aun. Fir'aun ini juga bagian dari kaumnya Nabi Musa, tapi terfitnah dengan jabatan. Disuruh takut kepada Allah, dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhan kalian tertinggi. Baru berkuasa segitu aja, segitu aja itu maksudnya masih banyak orang-orang yang berani melawan Fir'aun. Nabi Sulaiman, jangankan orang, jin aja nggak berani melawan. Kok beda sikapnya? Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, Nabi Sulaiman mengatakan, ini ujian bagi saya dari Tuhan. Kenapa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Putra putri kita insya Allah dijaga oleh Al-Quran dalam kesuksesannya menjadi pejabat tinggi, orang kaya raya. Kemudian Bapak yang Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kisah orang sukses Nabi Sulaiman, ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu kalau sukses, ingat ya, hadza min fadli rabbi liyabluwani, ujian bagi kita Bapak dan Ibu. Anaknya sukses, Masya Allah ya, jadi pejabat kaya raya, ahli Quran, sama tetap ujian. Jangan sampai kita lupa kayak siapa tadi? Qarun atau Fir'aun, na'udzubillah min dzalik. Ya, meskipun tidak persis ya, tapi kadang-kadang kita bangga, kita sombongin, kita pamerin kemana-mana. Ini anak saya loh itu, gitu ya. Masya Allah ya. Kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sebaliknya, menjadi orang yang sangat sulit, Masya Allah ya. Dalam Al-Quran juga Allah kisahkan ya. Contoh salah satu orang yang sangat menderita, sangat berat ujiannya adalah wa Ayyuba, Nabi Ayyub. Idnada rabbah, ketika mohon berdoa, mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi anni massani ad-dur, ya Allah, saya tertimpa sakit yang berat. Bapak dan Ibu tahu ya sakitnya Nabi Ayyub ya. Mungkin kemarin kita ada yang mengalami isolasi mandiri, ada ya. Waktu apa itu? Covid ya. Tapi enak isolasi mandiri, ada yang nganterin makanan, Masya Allah enak banget itu ya. Nabi Ayyub Bapak dan Ibu diisolasi, diusir, nggak boleh tinggal di situ karena memang menular, dan maaf bau, diusir dari tempat tinggalnya. Keluarganya, anak-anaknya nggak ada yang sanggup menemani, tinggal istrinya. Istrinya pun harus mencari kebutuhannya, nyari rezeki, menyiapkan, menyajikan, merawat, mengobati. Musibah lebih berat lagi, begitu istrinya menyiapkan semua, datang telat, maaf, diomeli oleh Nabi Ayyub. Ibu-ibu gimana rasanya kira-kira itu? Udah nyari kebutuhan, dimasak, disajikan, diomelin. Jadi Nabi Ayyub dan istrinya semua Masya Allah mendapat Palestina. Memang berat.
tapi masih berat Nabi Ayub. Semoga Allah berikan jalan keluar untuk mereka semua, insya Allah ya. Ramadan mudah-mudahan sudah selesai perang di sana, sehingga saudara-saudari kita bisa mengisi ibadah Ramadan dengan tenang sebagaimana kita semua. Nah, Nabi Ayub apakah kemudian lupa diri, ya, stres, tidak bisa mengendalikan diri, apalagi kemudian bunuh diri dan lain sebagainya? Semuanya tidak. Beliau berdoa pada Allah, Rabbi anni masaniyadur, ya Allah, kami tertimpa penyakit. Wa anta arhamur rahimin, kau maha pengasih, maha penyayang. Semua dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perintah Allah, berdoalah, maka fastajabnalah, langsung Allah kabulkan. Saya sambut doanya. Fakashafna ma bihi min dur, saya angkat penyakitnya. Wa atainahu ahlah, saya kembalikan, utuhkan lagi keluarganya. Al-ayah. Ini Bapak dan Ibu kisah ekstrim sukses, maaf ekstrim menderita. Semua ada jalan keluarnya, ada solusinya dalam Al-Quran. Ya, kalau orang menderita susah, banyak ujian, tentu harapan tetap tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Apalagi kalau ujiannya sedang, kadang sukses, kadang gagal, kayak Nabi Yusuf, itu lebih ringan tentunya. Yang ekstrim sukses, ekstrim menderita, ada semua. Terakhir Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, ya, bagaimana langkah-langkah kita, ya, kiat-kiat kita supaya Al-Quran, fungsi yang seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran tadi, yang ada dalam sejarah, yang menjadi harapan kita semua bisa berjalan untuk kita, putra-putri kita, dan keluarga kita semuanya. Ada 3 hal yang perlu kita garis bawahi, dan ini semua insya Allah sudah kita fahami, cuman perlu kita lebih tingkatkan kembali. Yang pertama adalah firman Allah, kunci-kuncinya ada 3, saudara sekalian, Bapak dan Ibu. Firman Allah surah Al-Isra 106. Apa isinya? Kalau baca Quran sepelan mungkin. Ya. Allah berfirman, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin. Quran ini saya turunkan bertahap untuk kau bacakan kepada masyarakat secara pelan-pelan. Maksudnya begini Ustaz-Ustazah, Bapak dan Ibu, boleh kita membaca sesuai target, Ramadan mau khatam 2-3 kali silahkan, tapi jangan semua baca Quran itu cepet-cepet, hadir namanya. Sempatkan membaca Al-Quran 1-2 halaman dengan sangat pelan. Itu perintah Allah, Al-Isra 106, dan juga contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah istri beliau mengatakan, Rasulullah itu kalau membaca Quran jelas hurufnya semua, hamzahnya jelas, ainnya jelas, fa-nya jelas, ha-nya jelas. Ini nggak bisa kalau nggak pelan-pelan. Jadi pertama, supaya Quran berfungsi sebagaimana tadi, sempatkan membaca Al-Quran dengan sangat pelan. Supaya apa? Kita bisa menjiwai apa yang kita ucapkan oleh lisan kita. Setelah itu silakan mengejar target. Boleh. 1. Yang kedua, Al-Quran akan berfungsi dengan maksimal ketika kita mengamalkan firman Allah dalam surah Shad, surat 38 ayat 29. Surat Shad 38 ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Tadabbur dan menghayati isi Al-Quran. Bapak dan Ibu, ini juga tidak harus sepanjang kita baca Quran harus begitu, tidak. Silahkan membaca sesuai target, tapi sempatkan 5-10 menit sehari menghayati, mentadaburi Al-Quran. Karena disitulah berkahnya Al-Quran ada. Surat Shad 29. Kitabun anzalna, kitab ini saya turunkan berkah kata Allah, liyadabbaru ayatihi, untuk ditadaburi ayatnya. Yang ketiga, ya, ini juga biasa sebetulnya, kembali ke surah Al-Isra surat 16. Surat ke-17, maaf, ayat 109.
Ya. Allah berfirman, wa yakhirruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khusyu'a. Ini lanjutan dari Al-Isra 106, 107, 108, 108 ya. Dan juga lanjutan dari Shad ayat 29 tadi. Kalau orang membaca Quran dengan pelan-pelan, dengan penghayatan, maka dia bisa menangis. Wa yakhirruna lil adqan, bahkan tersungkur wajahnya, yabkun, menangis. Wa yaziduhum khusyu'a, dan itu semakin menambah kekhusyuan mereka. Mohon maaf Bapak dan Ibu, mungkin masih ingat kapan terakhir menangis. Kenapa menangis? Tidak masalah menangis ketika ada yang wafat, ada yang sakit, tidak masalah. Tapi yang perlu kita juga hadirkan adalah menangis ketika membaca Al-Quran. Dan itu Allah sebutkan dalam surah Al-Isra ayat 109. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan dalam banyak kejadian. Satu kisah sejarah pula ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu membaca Al-Quran awal surah An-Nisa sampai ayat ke-41, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Rasulullah dengan khusyuk, dengan tadabbur mendengar bacaan Abdullah bin Mas'ud yang pelan-pelan. Namun kemudian beliau bersabda, hasbuk, cukup wahai Abdullah. Dan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu melihat wajah beliau yang mulia, fa idza ainahu tadrifan, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata. Bapak dan Ibu, 3 hal mudah-mudahan bisa kita amalkan. Marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Quran sempatkan dengan sangat pelan, sepelan-pelannya. Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksuf. Hayati Al-Quran setiap hari meskipun 10 menit dalam 24 jam kita, terutama di bulan Ramadan nanti. Dalami, renungi isi Al-Quran dengan membaca pelan, mentadabburi kandungannya. Mudah-mudahan kita pun bisa mengikuti perintah Allah. Al-Isra 109, contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mata kita meneteskan airnya, dan itu menjadi keberkahan di dunia, dan insya Allah menjadi perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu orang yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, di mana tidak ada orang yang bisa melindungi kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah rajulun, orang dzakarallaha, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk membaca Al-Qur'an khalian, sendirian, fafadat ainah, kemudian meneteskan air mata. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Al-Qur'an Al-Karim. Semoga putra-putri kita tercinta yang sudah tumbuh kecintaan mereka kepada Al-Qur'an juga dijaga oleh kitab suci ini di saat-saat seperti sekarang ini. Di hari-hari ke depan di mana ancaman-ancaman untuk putra-putri kita itu lebih berat dari yang kita hadapi sekarang. Sekarang kadang-kadang kita sudah tidak sanggup mengawasi mereka 24 jam dengan media sosialnya, gadgetnya dan lain sebagainya. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala yang menjaga mereka, insya Allah aman. Kita berdoa semoga para ustadz-ustadzah yang mendampingi, berjibaku membersamai putra-putri siswa-siswi kita tercinta diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pengurus komunitas dan juga pengurus sekolah semuanya, dan semua kita yang hadir pada kesempatan yang mulia pada pagi hari ini, semoga semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitab suci Al-Qur'an dengan membaca Ummul Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr.
كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا يا أكرم الأكرمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. Ya Allah, Zat yang menurunkan kitab suci Al-Quran, jadikanlah Al-Quran yang terus kami baca ya Allah, terus dibaca dan dihafal, dimurojaah oleh putra-putri kami ya Allah, menjadi kitab suci yang akan menjaga kami dan keluarga dalam kehidupan yang banyak fitnah di dunia ini ya Allah. Jadikanlah Al-Quran menjadi petunjuk yang akan membimbing kami senantiasa taat kepadamu ya Allah, terutama beberapa hari lagi ya Allah di bulan Ramadan, bulan Al-Quran Al-Karim ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami terus berjuang untuk bersahabat dengan kitab suci Al-Quran, untuk membersamainya ya Allah dalam kehidupan di dunia sepanjang hayat kami ya Allah. Maka jadikanlah ya Allah Al-Quran suci ini menjadi kitab yang akan menemani kami dalam kesendirian kami di alam kubur nanti ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjanjikan, bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena dia akan datang pada hari kiamat nanti memberikan syafaat untuk orang-orang yang bersahabat dengan kitab suci ini. Ya Allah, kami bertekad ya Allah, kami berjanji kepadamu ya Allah untuk terus bersahabat dengan Al-Quran. Maka berilah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaat Al-Quran untuk kami dan keluarga pada hari kiamat nanti ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Nabi-Mu juga berjanji, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah Al-Quran, tartilkanlah Al-Quran. Akan dikatakan kepada mereka, Iqra' wartaqi warattil, bacalah kembali, tartilkanlah kembali, naiklah surgamu. Sesungguhnya tingkat surgamu tergantung akhir ayat yang Anda baca. Ya Allah, berilah keistiqomahan kepada kami, kekuatan kepada kami untuk terus membersamai kitab suci-Mu, sebanyak-banyak membacanya ya Allah, sedalam-dalamnya mentadabburinya ya Allah, agar Kau angkat derajat kami di surgamu sebagaimana janji Nabi-Mu ya Rabbal Alamin.
Allahumma ya munzilal kitab, ya mujriyas sahab, ya hazimal ahzab, ya Allah yang menurunkan awan, ya Allah yang menurunkan kitab suci Al-Quran, ya Allah yang membinasakan banyak lawan, ya Allah kalahkanlah musuh-musuh saudara-saudara kami, para ahli Al-Quran di Palestina, di Gaza, di Baitul Maqdis, ya Allah. Ya Allah, tolonglah mereka semua. Engkaulah sebaik-baik penolong. Engkaulah yang membinasakan musuh-musuhmu. Engkau maha kuasa, ya Allah. Mudah bagimu untuk menghancurkan mereka, ya Allah. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Allahumma inna na'udzubika min syururihim. Ya Allah, sebentar lagi kami akan menemui bulan suci Ramadan. Ya Allah, berkahilah di sisa-sisa hari bulan Sya'ban ini, ya Allah. Ya Allah, pertemukan kembali kami dengan bulan Ramadan, ya Allah. Tolonglah kami, kuatkanlah kami, ya Allah, untuk beribadah siam terbaik kami, ya Allah. Qiyamul lail terbaik kami, ya Allah. Bacaan Al-Quran terbaik kami, ya Allah. Dan seluruh amal-amal soleh yang kau ridhoi, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesempatan yang sama kepada saudara-saudari kami yang sedang kau dapatkan ujian, ya Allah, yang sedang kau uji, ya Allah, di Gaza, di Palestina, di Masjidil Aqsa, ya Rabbal Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa la tadurrahum wahfazhum aynama kanu wa mata kanu fa innaka khairul hafidhin wa waffiqhum li ta'atik warzuqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.